pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat suatu berita ya terkait dengan ibu kota negara kita yang memang baru guys. Dan itu pun juga ada namanya undang-undangnya yang memang mengatur secara khusus mengenai ibu kota yang baru seperti itu. Dan untuk membahasnya ini, saya pun juga tidak sendirian ya. Ada rekan saya yaitu Erika. Nah, menurut pendapat Erika, ini kan sebetulnya undang-undang ibu kota ya kita yang baru ini kan memang barusan disahkan juga. Kemudian juga ada pasti juga pro dan kontra terkait dengan perpindahan ibu kota kita dari Jakarta kemudian menuju ke Kalimantan kan seperti itu. Nah, apakah begini Erika? Sekarang itu sebetulnya undang-undang tersebut itu kalau dilihat kan dalam tahap proses istilahnya dia dirapatkan itu juga cukup singkat begitu Erika. Nah, apakah kemudian di sini itu sebetulnya apakah memang sangat-sangat urgent nggak sih Erika ibu kota itu harus dipindahkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya seperti itu? Gimana? Ya. Kalau 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 aku pribadi sih agak sedikit apa ya bingung kenapa harus dalam tempo sesingkat-singkatnya, dalam artian kan ini kan sudah 2022 ya, sedangkan kita nanti ada pemilu lagi 2024. Seperti yang kita ketahui biasanya kalau pemimpinnya ganti, kebijaksanaannya juga berubah kan gitu. Iya. Cuman aku pikir kalau urgensinya sih mungkin nggak waktu pandemi juga ya, kok dalam artian kan akhirnya ini kita untuk pembangunannya kan akhirnya berhutang lagi. Jadi kalau aku lihat dari urgensinya juga dengan keadaan kita yang sekarang masih seperti ini juga menjadi pertanyaan baru, kenapa juga kok buru-buru kan gitu. Cuman kalau dilihat sisi positifnya, emang seharusnya ibu kota kita atau sentralisasi pemerintahan kita emang sudah waktunya untuk dipindah, atau ini untuk mengurai kepadatan yang ada di Jakarta kan. Seperti kita tahu sendiri kalau di Pulau Jawa ini udah padat banget penduduknya gitu loh. Bisa dilihat juga persentasenya dibandingkan penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa ini udah 56%-an lah yang tinggal di sini. Jadi kalau seandainya ibu kota kita dipindahin ke luar Pulau Jawa, itu aku berasumsinya mungkin ingin mengurai kepadatan penduduk yang ada sekarang kayak gitu. Jadi memang istilahnya dapat dikatakan juga ini bertujuan untuk mengurai ya terkait dengan tingkat populasi di kota Jakarta secara khususnya kan begitu Erika. Nah, lalu kalau kita kembali kepada sekarang itu terkait dengan regulasinya, karena memang undang-undang tersebut kan memang barusan disahkan juga dan secara substansi udah pasti ada pro dan kontra terkait dengan isinya kan begitu Erika. Nah, yang saya lihat itu dalam undang-undang tersebut, kalau menurut saya itu ada penunjukan sebatas pejabat ya, pejabat untuk yang mengatur terkait dengan ibu kota negara baru. Kalau saya lihat itu pun juga setingkat menteri, tapi di sini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena di sini ada pengecualian. Kalau yang saya lihat itu dia istilahnya bisa diangkat lagi untuk jangka waktu yang selanjutnya. Secara logika kan kalau yang namanya setingkat menteri, dia ada jangka waktu untuk menjabatnya, Erika. Kan begitu. Nah, tapi ini kalau dalam undang-undang ini enggak. Ini dia bisa diperpanjang atas
penunjukan dari kita punya kepala negara begitu. Nah, apakah di sini Hmm. kemudian sosok dari si kepala untuk ibu kota negara baru ini, kalau menurut pendapat Erika ini sebetulnya apakah bukannya tumpang tindih ya dengan kita punya kepala negara begitu? Gimana Erika? Eh, Kalau aku sih mungkin lihatnya dari sisi waktu pembangunan ya. Aku maksudnya Hmm. dalam artian waktu ibu kota ini dibangun kan kita perlu satu orang yang in charge istilahnya kan. Jadi Hmm. untuk mempermudah koordinasi dengan berbagai pihak. Cuman kalau seandainya ibu kota ini telah selesai dan kalau aku bilang mungkin ini kayak mestinya nggak setingkat menteri ya, jadinya kayak gubernur Jakarta aja kan mestinya seperti itu. Mungkin Hmm. mungkin ada apa ya kayak kayak review lagi untuk undang-undang ini setelah ibu kota kita selesai. Kalau aku pikir sih seperti itu. Cuman ya karena ini disahkannya tahun ini kan berarti dalam masa tugasnya berapa 5 tahun kan berarti dia baru selesai nanti 2027 ya kan. Jadi sedangkan presidennya 2024 udah ganti. Jangan-jangan nanti sebentar juga ganti lagi. Jadi memang itu ya, istilahnya ini hanya sebatas buat buat adanya orang yang bisa mengakomodir semua keperluan ya untuk pemindahan ibu kota yang baru ini seperti itu. Nah, kemudian begini Rika, kalau kita lihat lagi sebetulnya istilahnya kan kalau untuk dulu ya sebelum adanya ibu kota baru itu kan tidak ada regulasi yang mengatur mengenai undang-undang ibu kota Jakarta. Seperti itu, seperti yang sekarang ini. Nah, kemudian apa sih yang kemudian itu kenapa kok harus dibuat suatu undang-undang? Kalau misalkan itu kita kepingin memindahkan suatu ibu kota, apakah tidak cukup sih hanya sebatas dari keputusan seorang kepala negara seperti itu? Gimana? Kalau aku bilang ini kan negara kita juga negara besar ya kok. Kita punya masyarakat juga berbagai golongan. Kalau aku bilang mestinya sih tidak bisa serta-merta. Kalau aku mau mindahin ibu kota langsung pindah gitu aja juga nggak mungkin ujung-ujung. Sedangkan kita tahu sendiri di Jakarta itu ya, pusat pemerintahan kita ASN aja udah berapa. Terus belum lagi yang lain-lain ya kayak kepolisian lah, angkatan bersenjata, terus dari mungkin menteri-menterinya punya staf khusus itu yang kan di luar ASN kayak gitu-gitu itu banyak hal yang mesti dipersiapkan sebelum memindahkan suatu ibu kota negara. Kalau aku bilang itu infrastruktur juga perlu dipikirkan seperti apa connect. Yang pertama sih kalau karena aku pernah tinggal di Balikpapan mungkin connect apa ya internetnya yang rada harus diperhatikan. Nanti sampai sana terus ternyata sedangkan kita kan lagi apa semuanya kan basisnya sudah internet connection ya, terus takutnya nanti begitu dipindahin ke sana terus tiba-tiba internetnya lemot atau putus-putus kayak gitu-gitu. Itu banyak hal sih yang mesti dipertimbangkan. Jadi nggak serta-merta aja kalau seorang pejabat bilang ayo kita pindahkan ibu kota negara kita terus habis itu ujuk-ujuk langsung pindah, itu juga nggak bisa seperti itu. Jadi memang istilahnya kalau dilihat lagi ada sedikit anu ya istilahnya perbedaan kan begitu karena memang kalau kita melihat untuk undang-undang ibu kota kita yang sebagai awal mula yang di Jakarta itu dia memang tidak secara khusus mengatur mengenai seperti di undang-undang IKN ini kan begitu Erika. Jadi ada memang dia hanya masuk ke dalam substansi beberapa regulasi yang digabungkan terkait dengan istilahnya penunjukan tempat di mana ibu kota ini bisa berdiri kan begitu. Nah, lalu kemudian begini Rika, istilahnya kan sekarang itu seiring perkembangan zaman kan memang dengan jumlah populasi yang cukup padat seperti itu. Nah, kemudian ketika itu sekarang dipindahkan Erika ke kota yang lain begitu. Nah, kalau kita lihat kan itu juga berhubungan dengan sentral semuanya dari mulai sentral ekonomi, sentral bisnis dan segala macam yang menjadi istilahnya fondasi keberlangsungan kita punya pemerintah seperti itu. Karena kemudian kalau itu kemudian dipindahkan ke kota lain,
apakah kemudian di sini itu yang kota-kota lain selain Jakarta itu kemudian apakah juga berefek nggak sih Erika terhadap perpindahan itu? Seperti itu. Kalau efeknya pasti efek ya. Kalau dalam artian mesti ada imbasnya ke kota-kota sekitar, terutama mungkin di Balikpapan dan Samarinda karena lokasinya kan di antara dua kota itu. Jadi kalau aku bilang sih pasti ada efeknya. Cuman balik lagi, eh, yang mungkin aku jadi pertanyaan, mau nggak orang-orang itu pindah ke sana? Karena terus terang aku pernah tinggal di sana itu rasanya, aduh, mendingan di Jawa karena semua pasti ada di Jawa kan. Sedangkan di sana itu benar-benar ya aku nggak bilang remote area sih, maksudnya masih apa-apa masih bisa beli, cuman tidak seperti di Jawa gitu yang apa-apa mudah, yang apa-apa gampang, semua murah. Sedangkan dari sisi perekonomian kan kita semua berpusat di Jawa ya, kayak nggak usah jauh-jauh, kayak import sesuatu aja pasti nyampainya di Jawa dulu, baru habis itu sebar ke seluruh Indonesia kan gitu. Otomatis kan biaya untuk distribusi entah itu bahan pangan atau lain-lain pasti lebih mahal ketimbang di Pulau Jawa. Jadi banyak pertimbangan sih, misalnya kalau seandainya ASN ini dipindah ke luar pulau, berarti kan otomatis ada penyesuaian gaji, otomatis kan itu APBN kita juga membengkak, apa itu juga udah dihitung, kayak gitu-gitu sih. Aku bilang banyak banyak faktor X yang mestinya harus dipikirkan dulu sebelum oke, kita pindah ke luar Pulau Jawa kayak gitu sih kalau aku bilang. Jadi memang istilahnya dapat dikatakan itu banyak sekali pertimbangan ya Rika terkait dengan pertama terkait dengan istilahnya baik itu bahan baku juga mungkin dari bahan pangan juga kemudian juga terkait dengan istilahnya seperti kebutuhan-kebutuhan primer ya baik itu internet maupun juga terkait dengan kebutuhan pokok lain kan begitu Erika untuk keberlangsungan kehidupan. Nah, lalu kemudian begini Erika, kan memang istilahnya ini regulasi sudah istilah diputuskan untuk menjadi suatu undang-undang begitu dan juga pasti juga nanti terlepas ada pro dan kontra katanya ini istilahnya udah mulai berlaku kan begitu Erika. Nah kemudian begini, apakah sekarang itu ketika misalkan kalau lagi nanti ke depan misalkan itu undang-undang ini kemudian ada namanya judicial review seperti yang kalau kita lihat kan ada yang namanya undang-undang cipta kerja ini juga itu juga Iya, nanti akan masuk ke istilahnya jadi judicial review kan iya. seperti itu. Nah, kamu di sini apakah sekarang istilahnya kalau lihat lagi itu dengan diketoknya undang-undang tersebut kemudian misalkan nanti kalau ada putusan yang mengatakan kurang lebih sama seperti undang-undang cipta kerja itu kemudian apakah di sini istilahnya lokasi yang ada di Kalimantan sudah kalau saya bilang sudah ada pemilihan ya udah melakukan istilahnya pembebasan lahan dan segala macam itu menjadi berefek Erika gimana? eh ya kalau aku bilang berefek, dan ini kalau dari sisi bisnis sih sedikit apa ya, resiko ya. Kalau maksudnya kita bisa lihat nih di belakangan ini lahan-lahan yang di sekitar posisi untuk pembangunan ibu kota baru ini lagi laku keras. Mereka berusaha membeli dan membangun mungkin apa kayak hotel, motel atau apa ya sarana yang penunjang untuk ibu kota baru ini. Biasanya bisnismen udah pada sibuk ya beli-beli, dan banyak juga orang yang menggoreng. Jadi otomatis harganya yang tadinya murah banget terus jadi nggak karu-karuan harga tanahnya. Dan kalau aku bilang kemungkinan besar untuk direview sih rasanya kok ada ya, karena aku balik lagi, kalau cuman masalah infrastruktur sih gampang ya. Cuman kan ini memindahkan orang yang segitu banyak ke suatu lokasi, itu rasanya kok sedikit apa ya? Aku nggak bilang mustahil sih, cuman susah ya gitu loh. Kita ngurus nggak usah gitu, satu departemen aja
udah pusing kadang-kadang satu dengan yang lainnya udah nggak cocok, apalagi ini dengan sekian departemen pemerintah belum yang lain-lain gitu kan, terus mereka pindah ke satu lokasi itu kalau aku bilang ya mungkin ada punishment-nya ya, misalnya kalau kalau kamu nggak mau dipindah nanti kamu dipecat, tapi kan juga ada konsekuensi lain ya, kayak mungkin harus kasih pesangon apa kayak gitu-gitu kan juga itu hal yang kalau aku bilang sama pemerintah kita mungkin belum dipikirkan gitu loh, hal-hal seperti itu. Jadi kalau aku bilang untuk review sih kemungkinan besar pasti ada. Jadi ya istilahnya eh, banyak sekali kemungkinan ya Erika terkait dengan adanya judicial review terkait dengan undang-undang ini kan begitu Erika. Nah kemudian kalau menurut dapat Erika sendiri nih, kan Erika juga selaku praktisi juga. Nah apakah menurut Erika sendiri itu substansi dari undang-undang ibu kota negara itu cukup enggak Erika memberikan pertama itu pastinya itu adalah jaminan kepastian hukum buat kita punya masyarakat. Jadi bagi para netizen ini ketika dia melihat ibu kota yang baru itu dia bisa mendapatkan suatu garansi oh ternyata itu nanti kalau ini dipindah itu tidak kemudian menimbulkan semacam baik itu terkait dengan kekacauan atau segala macam begitu Erika. Gimana? Kalau dari substansi undang-undangnya sih standar ya, kok maksudnya ini kan untuk basicnya undang-undang ini dibuat selama untuk masa pembangunan, jadi mereka lebih fokus untuk pembangunannya gitu, tidak untuk operasional di kemudian hari kan gitu. Yang jadi isu kan setelah ibu kota ini selesai dibangun, apakah kemudian mereka siap untuk melakukan operasional, yang jadi pertanyaan kan itu gitu loh. Dan kalau aku bilang sih pasti banyak yang tidak sesuai ya, maksudnya mestinya seperti ini, logiknya seperti ini, akhirnya nggak seperti itu, kayak gitu-gitu sih kalau aku bilang. Jadi istilahnya banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi istilahnya itu pertimbangan baru kan. Kalau dari sisi substansinya sih harusnya sih tidak menjadi persoalan ya Rika, karena memang secara umum ya memang seperti itu untuk proses pembangunan kan begitu. Nah, kemudian begini, itu kan juga istilahnya dilakukan pada masa-masa pandemi seperti ini Erika. Nah, kalau menurut Erika sendiri sebenarnya Erika cukup setuju nggak dengan suatu pembangunan ibu kota yang memang itu dalam masa-masa pandemi seperti ini Erika? Atau mungkin Erika bisa mengatakan, oh ini kayaknya timingnya terlalu kurang pas begitu, gimana? Ya emang kok timingnya emang tidak. Aku nggak bilang kurang lagi, tidak pas ya. Karena untuk pandemi sendiri, untuk pemulihan ekonomi kita aja udah setengah mati. Maksudnya bisa dilihat pengangguran kita naik sekian persen gitu kan. Terus otomatis kita punya income per kapita juga menurun drastis ya kan. Yang banyak dari sisi ekonomi kita ini nggak karu-karuan gitu loh. Jadi aku sempat mikir daripada duit segitu untuk pembangunan ibu kota baru yang sementara kita ini punya ibu kota gitu, maksudnya dari sisi urgensinya kita ini sudah ada gitu. Ya udah, kita, kalau aku sih personally pasti aku bilang ya udah buat pemulihan ekonomi dulu, atau kita pembenahan dari sisi pandemi, penanganan pandemi atau bencana-bencana. Kita kan belakangan kan nggak cuma pandemi aja, toko banyak gempa bumi lah, gunung meletus lah, banjir lah, itu kalau aku bilang mungkin kita fokus duitnya bisa dipakai ke situ dulu sampai lebih mendingan lah, maksudnya perekonomian kita ini jauh lebih mending, baru abis itu ya oke, kalau emang tetap kita mau pindahin atau kita mau bikin ya udah bikin pelan-pelan. Itu kan kayak orang punya rumah terus abis itu maksa bangun rumah lagi, padahal rumah yang sekarang ini perlu biaya untuk renovasi, kan kasarannya seperti itu gitu loh. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya ya, ini semacam saran aja, jadi biar memang lebih baiknya sih dimasukkan untuk yang pemulihan ekonomi kan begitu, karena dalam masa-masa yang pandemi seperti itu. Nah, lalu kemudian begini, itu kan juga sudah menjadi suatu regulasi yang baru dan juga sudah mulai dalam tahap proses
perpindahan kan begitu Erika. Nah, apakah kemudian setelah itu dipindahkan ke kota yang baru dengan lahan yang baru juga, apakah di sini kemudian kalau menurut pendapat Erika itu akan menjadi lebih baik enggak kita punya segala macam kebijakan pemerintah, atau mungkin di sini istilahnya aslinya juga bukan menjadi suatu jaminan nih kan, atau juga itu kalau dilihat mungkin hanya sebatas mengurangi terkait dengan tingkat populasi aja di kota tersebut. Gimana Erika? Iya, kalau aku bilang sih dari segi efektivitasnya paling cuman ngurangin ya itu tadi ke populasi aja, dalam artian kepadatan di Jakarta berkurang banyak pasti kan, bisa dibilang ini dipindahin 50%, berarti kan ibu kota jauh lebih lengang gitu. Paling cuman itu aja, tapi dari sisi lain aku nggak jamin dari kinerja departemen masing-masing akan meningkat, ya belum tentu juga gitu loh. Maksudnya jangan-jangan dipindahin terus orangnya depresi gitu kan bisa aja ya. Habis gitu kinerjanya menurun. Itu banyak faktor yang mestinya juga harus dipertimbangkan kayak gitu. Cuman ya balik lagi, kalau dibilang ini urgensi sih mestinya tidak terlalu, tapi kalau emang mau mindahin ibu kota sih, kalau aku ya setuju aja ya pindahin ibu kota supaya Jakarta nggak terlalu padat kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kita lihat lagi dari sisi pertimbangannya juga, ya ini bukan hal yang terlalu urgent banget ya, harus kemudian dipindahkan dan begitu. Istilahnya kalau dari sisi yang seperti namanya dari sisi tingkat populasi ya masih berkurang, cuman enggak kemudian menjadi garansi itu akan kemudian membuat kita punya pemerintah itu menjadi lebih baik kan begitu Erika. Nah, kemudian begini, sekarang kan kalau itu dipindah, memang sudah pasti ya semua akan berefek ya dari sisi segala macamnya. Nah, kemudian apa yang menjadi fungsi kan kalau kota itu sekarang dipindah, ya kan Erika istilahnya tahu kan kalau kota Jakarta itu adalah pusat segalanya, itu kemudian dipindah ke kota lain. Nah, pasti di sini juga akan mempengaruhi baik itu bagi mereka seorang pengusaha maupun yang memang sudah menanamkan baik itu investasinya di kota yang lama kan begitu Erika. Nah di sini kemudian ketika itu dipindahkan begitu, apakah kemudian di sini juga kita punya baik itu pengusaha, baik itu istilahnya pelaku ekonomi ini, apakah juga ikut pindah, atau cuman istilahnya enakan stay deh, kan udah tanam modal, udah keluar segala macam. Nah ini gimana Erika? Seperti itu. Aku kebetulan aku nggak begitu ngeh untuk konsep ibu kota baru ini ya. Maksudnya apakah ini akan seperti kalau di Australia kan emang ibu kotanya satu teritori khusus yang emang itu pemerintahan di situ. Tapi kayak bisnis dan lain-lain tuh di kebanyakan sih di Sydney ya, karena di Sydney yang paling padat di Australia kan di Sydney. Kayak gitu. Jadi aku berpikirnya sih mungkin pemerintah kita mau mencontoh seperti itu. Jadi yang dipindahkan ini adalah pemerintahannya, tapi untuk bisnis dan lain-lain tetap di Jakarta. Kalau aku mikirnya sih gitu. Cuman nggak tahu juga. Kalau seandainya nanti mereka berpikir oke, bisnisnya dipindahin juga ke Kalimantan. Cuman kalau aku pribadi mikir mindahin bisnis ke Kalimantan tuh nggak semudah itu ya. Otomatis kita mesti invest lagi, terus nyari SDM lagi kayak gitu-gitu. Kalau aku bilang sih mungkin kalau ada yang seperti itu ya mungkin ada juga, cuman tidak semua bisnis bisa seperti itu gitu. Jadi istilahnya masih ada kemungkinan ya bisa ikut pindah, ya juga yang pindah cuman istilahnya hanya terbatas dari kita punya pemerintahan aja kan begitu. Tetapi yang namanya tetap usaha ya tetap stay di Jakarta kan begitu Erika. Oke. Nah kemudian untuk kesimpulannya ini, konklusinya buat para netizen ini apa Erika untuk topik kita pada sore hari ini? Kalau dari aku sih pribadi ya semoga aja dengan adanya undang-undang yang baru disahkan ini pembangunan ibu kota baru kita bisa lebih
cepat dan perpindahannya juga bisa dipercepat dari sisi itu seperti itu. Mungkin yang perlu dipikirkan adalah dari sisi perekonomian dan lain-lain, kalau aku bilang sih kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, netizen ya, saya tambahkan itu terkait dengan ibu kota kita yang baru, itu memang alangkah baiknya juga disikapi dengan bijaksana, karena udah pasti di sini kita punya pemerintah itu memiliki tujuan kenapa itu harus dipindahkan begitu. Jadi harapkan ini jangan sampai kemudian menimbulkan kegaduhan, karena istilahnya apa ya, ini salah satu kebijakan kita punya pemerintah dan kita mesti juga selaku masyarakatnya juga ikut mendukung lah seperti itu terkait dengan perpindahan ibu kota kita seperti itu ya para netizen. Bagi yang sudah nonton jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.